Terima kasih Bapa, kami ada sebagaimana kami ada hari ini semata-mata karena kebaikan dan anugerah-Mu. Seperti pujian ini kami berserah kepadamu. Kami bawa hidup kami dan segala beban hidup kami serta permasalahan kami hanya kepadamu. Sebagai penolong dalam kesesakan, Tuhan kami sudah sangat terbukti. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, Datanglah kerajaan. jadilah kehendakmu Jadilah kehendak-Mu di bumi ini di bumi ini seperti di dalam surga. seperti di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami rezeki yang menjadi bagian secukupnya, secukup cukup untuk cukup memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, tidak punya cukup untuk menjadi saksi Tuhan, saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras dan lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di hari pertama, di minggu ini Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Bapak Pendeta Yusman Swardana Legawa. Dan berkati setiap kami, sehingga firman yang ditaburkan tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali. Hari ini Senin 14 Agustus 2023. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Yusman Swardana Legawa. Shalom Pak Yusman. Shalom. Woi, mantap nih. Baru makan nasi pecel kayaknya. Silakan Pak Yusman, waktu dan tempat untuk Pak Yusman. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dengan saudara-saudaraku di Amerika, ya, khususnya di New York. Hari ini saya mau berbagi kepada setiap saudara. Saya berbagi mengenai hal apa? Mengenai hal yang terjadi ada di kota-kota yang saya kunjungi. Pada saat saya ada di Surabaya, saya menjumpai kasus-kasus seperti ini. Saya semalam dari Kota Blitar juga menjumpai kasus yang seperti ini. Di Malang juga kasus seperti ini. Jadi saya dengan istri menghadapi konseling problem-problem yang sama, ya seputar ini, saudara. Dan saya percaya rupanya ini juga bukan hanya di kota-kota yang saya kunjungi. Kemungkinan besar memang ini ada di seluruh kehidupan orang-orang, termasuk orang-orang Kristen. Ya, kehidupan apa? Mari saya persilakan supaya slide saya boleh ditayangkan. Ya. Nah, saudara, saya akan mengawali itu dengan judul konflik occurs anywhere. Ya,
Namanya konflik itu terjadi di mana-mana, di mana-mana, ya. Tetapi tema utamanya saya tidak membahas konfliknya, bukan, ya. Itulah ayat di bawah yang saya mau bahas, 1 Petrus 5:5b. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi lawan rendah hati itu congkak. Lawan congkak rendah hati. Kalau orang congkak pasti tidak rendah hati. Kalau orang rendah hati pasti nggak congkak. Ya, congkak itu sombong, saudara. Ingat ya, lawan daripada humility itu sombong. Hati-hati perkara-perkara ini. Next slide, ya. Slide kedua kita akan melihat, saudara. Lihat, dengan tidak adanya kerendahan hati, dengan hilangnya kerendahan hati, dengan sulitnya kerendahan hati itu muncul, maka konflik pasti terjadi di mana-mana. Ya. Yang saya hadapi belakang hari ini, di kota-kota yang saya kunjungi itu, saya menjumpai konselingan tentang rumah tangga, cekcok suami istri, pertengkaran perkelahian suami istri. Maaf saudara ya, saya ini agak flu jadi agak batuk ya. Lalu eh, terjadi juga di pelayanan. Sesama pelayan terjadi konflik. Bahkan pelayan terhadap hambanya yang di atas juga akan konflik. Ya, di mana-mana ini konflik ini. Di dunia pekerjaan bisnis tidak sedikit, konflik terus terjadi. Ya. Dan saudara hati-hati ya, ini adalah kesukaan iblis. Ini adalah celah yang paling disukai oleh iblis, sangat disukai. Ya, suatu hari ada seorang hamba Tuhan tanya ke saya, ada urutan value, nilai-nilai. Lalu hamba Tuhan ditanya, Yusman tuh lihat ada nilai-nilai banyak, kau baca. Oh iya. Mana menurut kamu nilai-nilai yang kau angkat paling tinggi? Saya langsung sebut, itu Pak yang tengah, humility. Ya, kok bisa begitu? Iya. Dan saya bilang, value itu akan menentukan munculnya sebuah budaya. Perhatikan, tiap gereja itu punya budaya lain-lain. Tiap organisasi punya budaya lain-lain. Budaya ya. Jadi begitu masuk, style budayanya lain. Saya berpikir, kok bisa lain? Lain. Karena budaya itu lahir dari mana? Tergantung pemimpinnya itu mengangkat value yang mana yang dianggap penting. Value, nilai-nilai itu akan melahirkan budaya, percayalah. Ya, nggak mungkin muncul budaya itu di suatu gereja atau organisasi lain, bahkan sekuler, kalau pemimpinnya tidak mementingkan nilai-nilai tertentu itu. Ya, dan saya ini bahas tentang nilai-nilai humility. Ya, nah saudara, next slide, perhatikan. Ini kata-kata indah, kata-kata yang sangat manis. Ya, kerendahan hati adalah ibu dari semua sifat yang baik. Perhatikan, saya ulang. Rendah hati, humility, humble, itu adalah ibu, bukan bapak ya. Ibu dari semua sifat yang baik. Di dalam kerendahan hati, kasih akan nyata. Kenapa kok ibu? Sebab ibu itu melahirkan. Bapak tidak melahirkan. Ibarat kata kerendahan hati itu akan melahirkan berbagai sifat-sifat yang baik, yang positif. Kalau nggak ada kerendahan hati, miskinlah orang-orang itu terhadap sifat-sifat baik. Ya, siapa yang ngomong ini? Nanti kita ikuti ya. Next slide. Siapa yang ngomong kalimat yang bagus? Next. Saudara perhatikan runtunan gambar ini ya. Ya. Konflik nomor 1.
itu muncul disebabkan karena kondisi nomor 2. Nomor 2 itu apa? Itu ada di Yakobus 3 ayat 16. Kata pentingnya di situ envy and selfish. Envy itu iri hati. Bukan cemburu, bukan. Iri hati. Selfish itu mementingkan diri sendiri. Egois. Ya. Dua hal ini pasti Alkitab mengatakan pasti di situ akan muncul pertengkaran, perselisihan, dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Saudara ingat ya, walaupun kau hidup di dalam pelayanan rohani, kalau envy ini muncul dan selfish ini menguat di dalam dirimu, itulah benih terjadinya perpecahan, pertengkaran, pertikaian, ya bahkan kehancuran. Nah, kondisi envy dan selfish ini hanya bisa diatasi, dicegah atau diminimize oleh yang nomor 3, that is humility. Hebat, hebat humility. Ya, humility ini karakter yang harus ada di setiap orang Kristen. Ya, humility ini muncul nanti dari mana? Dari number 4. Kalau kau mengenal Kristus, sorry ya, bukan tahu Kristus, kenal. I know Jesus. Bukan I know about Jesus, bukan. Kalau I know about Jesus, itu mah gampang. Tapi I know Jesus perlu perjuangan. Ya, nomor 4. Bagaimana cara mengenal Kristus? Sudah ada di Bible. Hanya ayatnya saya tulis ya. 2 Petrus 1, 5 sampai 8. Tapi hari pagi ini saya tidak bahas 4, 5, enggak. Ya, itu pembahasan tersendiri. Saya bahas konflik nomor 2, envy dan selfish, dan humility. Dan ini penting sekali. Kenapa sih di dalam gereja kok ada pertikaian? Katanya Roh Kudus di dalam dirinya. Katanya Roh Kudus berkarya. Kok konflik? Bahkan konfliknya sampai mengeras. Sedih loh, ya. Sedih loh kita ini. Itu loh dalam rumah tangga katanya pelayanan. Aktif tuh suami istri sama anaknya, keluarga. Tapi konflik keras tuh. Why? Menyedihkan. Ya. Saudara perhatikan teliti. Tidak akan lari dari yang number 2. Tidak lari. Dan kehilangan nomor 3. Ya, ayo saudara, kita kalau bisa jangan sampai muncul hal-hal yang menyedihkan Tuhan. Next slide. Ya, jangan protes saat saudara dan saya diproses, agar ada progres hidup. Kalau kita masuk di dalam proses Tuhan, jangan protes, ikuti aja. Supaya ada kemajuan di dalam diri pribadi saudara dan saya. Ya, oke, saudara. Next slide. Nah, ini ya, envy dan selfish atau be humble itu mencegah orang munculnya iri hati, munculnya egois. Rendah hati itu istimewa. Rendah hati itu bisa menutupi dan mencegah. Makanya saya bilang nilai yang satu ini harus dijunjung tinggi oleh setiap orang Kristen, setiap hamba Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap jemaat-jemaat Tuhan. Kalau ini ada di dalam hatinya, nilai yang tinggi ini dalam hatinya, pasti ada damai sejahtera. Pasti, ya. Next, kita lihat nih. Ada apa? Oh, rupanya orang yang mengatakan tadi kalimat indah itu, rupanya ibu
yang mengenal Kristus. Hati-hati ya. Ibu ini orang yang kenal Kristus. Dia udah praktek kebenaran firman. Dia bukan orang yang tahu tentang Yesus, tapi dia mengalami Yesus. Maka itu dia berani mengatakan, kerendahan hati adalah ibu dari semua sifat baik. Kalau kau ada rendah hati, sifat baik itu akan lahir muncul semua dalam dirimu. Dan di dalam kerendahan hati ini akan menjadikan fakta dalam hidupmu, kasih itu ada. Ya, luar biasa ya. Ini orang mengalami Kristus. Ya. Dia berani bicara ini karena dia mengalami. Siapa yang pernah mendengar kesaksiannya? Betapa intim orang ini dengan Kristus. Ya, ya mungkin saudara lupa ya, saya kasih cerita cupliannya dia. Suatu hari dia di organisasinya kehabisan duit, kehabisan bahan baku, kehabisan obat-obatan. Para suster lapor sama dia. Lapor tuh bunda, semua stok habis, gimana? Uang nggak ada, obat-obatan nggak ada. Untuk makan pun mereka bentar lagi udah nggak cukup. Aduh, gimana ya? Ini orang dengan tenangnya, tenang sekali. Dia akan bilang, oke, tenang saja. Dia keluar ruangan, dia pindah ruangan, dia bilang, sebentar saya mau telepon. Gitu. Dia masuk, diintip tuh sama salah satu suster ya. Telepon siapa ini? Gitu. Ternyata dia telepon sama Yesus. Dia berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat keberadaanku, keberadaan kita semua saat ini. Nggak ada duit, nggak ada bahan baku. Banyak orang-orang makan yang harus kita kasih makan. Tuhan kirimkan kebutuhan-kebutuhan buat mereka. Amin. Selesai. Dia keluar. Suster yang lain tanya, gimana bunda? Sudah tenang aja, aku udah telepon. Sebentar akan dikirim. Dan betul, sekian jam kemudian dikirim itu bahan-bahan baku dari mana? Kok bisa? Ya, nah, ini loh, orang yang mengalami Kristus. Orang ini hidupnya sungguh penuh kerendahan hati. Maka muncullah kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Nggak ada kesombongan. Nggak ada. Ini orang luar biasa. Ya. Nah, ini niru siapa, saudara? Next slide. Siapa yang dia tiru? Layak kita tiru. Nah, rupanya inilah yang ditiru. Ya. Yesus di Alkitab kan ada ungkapan ini. Pikulah yang kupasang. Belajarlah padaku. Belajar apa? Kenapa? Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Waduh, dua kata penting ya. Lemah lembut dan rendah hati. Bahasa Inggrisnya apa itu lemah lembut? Meekness and humility. Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini rupanya yang diambil dan ini yang dialami oleh Mother Teresa. Ya. Dan ini harus saudara dan saya alami. Ini yang Yesus Kristus tunjukkan bahwa nilai-nilai apa, karakter, sifat apa, watak apa yang harus ada di hati orang percaya, suruh niru dia. Meekness and humility. Oke. Saudara lihat next slide. Betul kan? Dia niru nih. Rendah hati adalah ibu dari segala kebaikan. Dia ngerti itu maknanya. Dia niru Yesus. Dia pegang itu. Lemah, lembut, dan rendah hati. Dua nilai-nilai yang luar biasa. Yang ini jarang ada di antara kita ini orang-orang Kristen ini, iman Kristus. Kita banyak kehilangan dua bobot nilai ini. Sungguh. Makanya muncul konflik, muncul kebencian, pertikaian, perpecahan. Nah inilah ya. Nggak luput dari dua tadi itu, envy dan apa namanya? Selfish. Dan ini hanya bisa dihancurkan, dikalahkan kalau ada lemah lembut dan rendah hati. Next. Kita belajar ya.
Orang sering salah tafsir juga. Apa itu lemah lembut? Saudara, Yesus lemah lembut. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Bukan hidupnya penuh sisi kelemahan. Ya, bukan weakness. Meekness di sini sekali lagi bukan weakness. Oh, meekness ini artinya luar biasa, saudara. Ada hamba Tuhan yang menerjemahkan gini loh. Lemah lembutnya Yesus itu artinya orang yang bisa dibentuk, orang yang mudah dibentuk. Iya, memang mudah dibentuk. Tapi makna lengkapnya, meekness itu adalah absolute power under perfect control. Waduh, saudara. Saya kalau ingat kalimat ini, luar biasa. Yesus itu absolute power. Yesus itu punya power yang dahsyat, maha dahsyat, Yesus. Tetapi powernya dia itu, kekuatan dia itu under perfect control. Di dalam penguasaan diri, kontrol yang sempurna. That is Yesus. Meekness itu, bukan Yesus itu penuh weakness, kelemahan. Bukan, Yesus itu ada saatnya kapan dia marah, dia marah. Kapan dia hajar, dia hajar. Tapi kapan bagi Yesus tidak penting, dia nggak urus. Nggak penting. Mungkin Yesus mikir gini loh, itu bukan prinsip, ngapain gua marah. Tapi kalau prinsip, dia marah. Power. Ya. Artinya apa? Ini seperti seekor kuda. Kuda itu powerful. Kuda Mesir itu, kuda-kuda perang itu hebat. Ada apa di depannya selama kita perintahkan maju, dia maju, nggak ada takutnya dia. Ya, itu kuda. Tapi kuda itu under control. Power yang dahsyat itu bisa dikendalikan. Artinya apa? Orang yang meekness itu punya kuasa, tapi orang ini bisa dibentuk gitu loh. Jadi anak Tuhan itu harus ada power, tapi jangan powernya ngawur. Tapi engkau under perfect control. Sehingga engkau bisa dibentuk. Paham ya? Jadi hamba Tuhan, power tapi bisa dibentuk. Jangan powernya liar atau powernya sombong. Nggak bisa. Ya, that is meekness, lemah lembut. Next. Perhatikan, jadi rendah hati, satu, menutupi iri hati. Dengan kata lain, bisa prevent iri hati, mencegah timbulnya envy. Ya, iri hati bukan cemburu. Kalau iri hati itu nggak punya, orang lain punya, dia ingin punya, ingin diambil. Tapi kalau cemburu, aku punya, nggak mau kehilangan. Beda ya. Tuhan kita cemburu namanya. Itu di perjanjian lama udah ditulis. Allah kita itu cemburu. Namanya cemburuan. Kenapa? Dia tidak ingin saudara dan saya ciptaannya ini hilang, binasa. Nggak mau. Dia cemburu. Jangan sampai dimiliki yang lain. Ingin miliknya Tuhan. Tetapi ini, envy ini iri hati. Orang lain punya, dia nggak seneng gitu loh ya. Makanya ini simbol benih perpecahan. Yang kedua, humility menutupi orang yang mementingkan diri sendiri. Mencegah selfish, mencegah ego. Ya. Padahal dua inilah sumber bahaya. Berikutnya, rendah hati itu jelas lawannya kesombongan. Maka menutup sombong. Repotnya itu orang sombong itu tidak sadar loh, saudara. Ya, nggak sadar. Yang berikutnya, rendah hati itu membawa lahirnya kasih. Itu sudah dipraktekkan zaman-zaman ini adalah Ibunda Teresa. Yang terkenal ya, Ibunda Teresa. Itu anak Tuhan. Yang mengalami proses mengenal Kristus. Ada kerendahan hati. Saudara, berikutnya kita selidiki ya sekilas. Ciri-ciri sekaligus solusi awal. Ya. Ciri-ciri sekaligus solusi awal tentang kerendahan hati.
Satu, orang yang rendah hati, humble, itu pasti dia sanggup dan tidak sulit untuk mengaku kesalahannya. Sorry, oh itu kesalahanku. Maaf ya, aku keliru tadi sih. Oh sorry, aku tuh yang ngomong gitu. Maaf ya. Itu ciri orang humble. Ya. Yang kedua, orang humble itu selalu haus mau belajar. Nggak sombong. Gua udah tahu, gua udah sekolah S1 teologi, gua S2 teologi, udah tahu. Memang tahu, terus tahu ngapain? Yesus ingin kau bukan tahu, Yesus ingin kau kenal, gitu loh, ya. Jadi orang yang humble selalu haus bersedia mau belajar. Dia tidak malu belajar sama siapa saja. Walaupun sudah tinggi pengetahuannya, dia tetap mau belajar. Ya, ngomong gampang ini, praktek tidak gampang. Tapi nggak ada cara, karena ini ciri orang yang humble. Ya, sekaligus kalau mau masuk lebih dalam, ya kita bicara yang keempat lima tadi. Ya, kita nggak ngomong di situ. Next slide. Jadi gimana selanjutnya? Amin, saudara. Ya, terima kasih atas waktu saudara pagi hari ini. Kita masuk di dalam renungan. Hati-hati, jangan muncul konflik yang disebabkan dua hal tadi. Alkitab sudah peringatkan, jangan lakukan. Ya. Iblis tepuk tangan, senang kalau perpecahan. Rumah tangga hancur, gereja udah nggak kuat pasti. Ya, bagaimana gereja mengandalkan keluarga-keluarga hancur? Nggak bisa. Ya, banyak konflik hari ini orang tua sama anak, pusing kadang-kadang kita lihat. Tapi saya selidiki betul sumbernya itu orang tua yang, aduh, egois, benar terus. Anaknya juga begitu. Nah, ini kan susah. Ya. Suami istri sama, satu egois. Ini benar-benar susah, konflik terus. Nggak ada kerendahan hati. Yesus betul. Contohlah Yesus, teladan. Lemah lembut dan rendah hati. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih waktu pagi hari ini di Amerika, kami mendapat renungan firman Tuhan, bicara, menegur kami, mengingatkan kami bahwa bahaya konflik itu merupakan kesukaan iblis. Kalau terjadi perpecahan, maka nggak ada lagi kekuatan itu. Walaupun orang itu pinter, pandai, tapi kalau perpecahan terjadi, konflik terus menguat, nggak ada gunanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, ajar kami terus. Kami mau belajar seperti Kristus, lemah lembut dan humble. Lemah lembut dan humility. Nggak ada yang lebih penting dari itu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati saudara-saudaraku di Amerika. Kau memberkati hambanya, Pastor Yosua Yongki, beserta ibu, anak-anak mereka, Kesia dan Henok, dan istri, menantunya, cucu-cucunya, semua diberkati Tuhan di dalam penjagaan Tuhan. Dan berkati Tuhan Yesus, hamba-Mu ini di Amerika, berikan semakin hari dia memiliki kerendahan hati, humility, dan ada meekness dalam dirinya. Tidak ada yang lebih istimewa dari itu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin.